Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena boleh lagi menikmati hari yang baru di hari Jumat ini. Saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita beraktivitas, mari kita memulai dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama renungan harian Toraya edisi Jumat 7 Juli 2023. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang maha baik, kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih mengaruniakan kepada kami hari yang indah lagi di pagi ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, layakkan kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sucikan kami Tuhan, inilah kami yang datang kepadamu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada pagi ini terambil dari Roma 3 ayat 1 sampai 8. Roma 3 ayat 1 sampai 8 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Kelebihan Orang Yahudi dan Kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Tanggung jawab kelebihan. Pasanan lan kalaabian. Itu judul yang diberikan oleh Gereja Toraja untuk renungan kita pada pagi hari ini. Keterpilihan merupakan suatu kelebihan. Keterpilihan bangsa Yahudi menjadi kelebihan. Kelebihan yang ditunjukkan dalam perikop ini bisa kita baca dalam ayatnya yang kedua, banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah, yaitu bangsa Yahudi, dipercayakan firman Allah. Kelebihan bukan hanya pada keberadaan sebagai yang memiliki kelebihan, sekaligus pada kualitas dari keberadaan tersebut. Karena ada tanggung jawab dalam kelebihan. Muncul pertanyaan, bagaimana bila umat Allah yang diberikan kelebihan tidak setia? Bagaimana dengan kesetiaan Allah? Allah tidak berubah dalam kesetiaannya dan Allah adalah adil.
Siapa yang berbuat jahat akan mendapat hukuman. Kita bisa membacanya dalam ayatnya yang ke-8. Jadi, tidak serta-merta bahwa kalau sudah terpilih atau diberi kelebihan akan berpangku tangan saja atau berbuat apa saja. Dalam kelebihan ada tanggung jawab. Semakin banyak kelebihan, semakin banyak tanggung jawab. Hal yang menarik dalam firman Tuhan saat ini dapat menyorot tentang kehidupan umat pada masa lalu dan juga pada masa kini dalam praktek aku ri atau hanya aku atau kami ri, hanya kami. Nah, bangsa Yahudi tidak dapat berkata hanya kami yang dipilih, maka mereka bermegah diri dan yang lain tidak. Sebab semua manusia sama di hadapan Allah, dan justru dalam keterpanggilan itu, bangsa Yahudi memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjadi berkat bagi bangsa lain. Pada kehidupan jemaat pada masa kini, kata hanya aku atau hanya kami akan menghambat pelayanan kita dan menimbulkan perpecahan. Dengan merendahkan diri di hadapan Allah, maka keterpanggilan kita akan menjadi kelebihan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk membangun kehidupan beriman, baik secara pribadi, dalam keluarga, maupun dalam keterlibatan kita melayani di tengah-tengah jemaat. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami di setiap kelebihan yang Tuhan karuniakan kepada kami, ada tanggung jawab kami di sana untuk menyatakan kasih Tuhan lewat kelebihan yang Tuhan karuniakan kepada kami bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan hal ini. Biarlah Tuhan dengan segenap keberadaan kami masing-masing, kami boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami, bukan hanya dari sisi materi, tapi juga dari sisi kerohanian ya Tuhan. Keterpilihan merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang disertai tanggung jawab untuk menyebarkan kasih dari Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah hari ini lewat keterpilihan kami, tanggung jawab kami di tempat kerja kami masing-masing, kami pun boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, mewujudkan firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau kiranya yang menyertai saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya yang menguatkan saudara-saudara kami, mungkin yang dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya yang memulihkan. Bagi orang-orang tua kami di masa-masa usia indah mereka, Tuhan kiranya yang menyadarkan mereka bahwa Engkau tetap setia menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini kami boleh menyatakan kasih-Mu bagi sekitar kami lewat semua tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Ini doa kami Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.